Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Pradita, NPM saya 25/10/2092. Kali ini saya akan membahas mengenai dampak globalisasi terhadap warga negara. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya dulu. Globalisasi itu adalah proses menyatunya dunia melalui interaksi antar negara. Dan pengertian globalisasi ini juga ditandai dengan hilangnya batas-batas geografis terhadap tiap negara. Lalu globalisasi juga didukung oleh kemajuan teknologi, komunikasi, dan dan transportasi. Lalu pengertian globalisasi juga mencakup menyebabkan salingnya ketergantungan antar negara. Kita akan melanjut ke yang selanjutnya, yaitu faktor pendorong globalisasi itu sendiri. Sebenarnya faktor pendorongnya itu diutamakan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebenarnya. Seperti contohnya media sosial dan beberapa teknologi kayak handphone kan mendorong kita untuk memiliki akses yang mudah terhadap informasi dan komunikasi. Lalu kemajuan transportasi internasional juga menjadi faktor pendorong globalisasi, dan kerjasama ekonomi dan politik global, lalu peran perusahaan multinasional. Oke, kita lanjut lagi ke dampak globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu meningkatnya perdagangan bebas antar negara. Ini jelas ya, dimana dengan globalisasi yang dimana kita banyak pengaruh dari beberapa negara, ya pasti perdagangan bebas antar negara juga makin naik gitu. Lalu produk luar negeri mudah masuk ke pasar domestik. Ini itu sebenarnya jadi poin plus dan minus, yang dimana poin plusnya itu masyarakat jadi bisa lebih mudah memiliki beberapa barang yang mereka mau gitu. Cuman minusnya itu secara nggak langsung terkadang beberapa barang dari luar negeri itu tuh mematikan barang yang ada di Indonesia. Lalu munculnya pasar global dan e-commerce ini sangat bagus, dimana kita nggak harus susah-susah kalau mau belanja, kita tinggal belanja online aja. Lalu meningkatnya investasi asing, ini juga jelas membuka lapangan pekerjaan baru gitu. Lalu di sini ada dampak globalisasi dan ekonomi lagi, kita masih lanjutkan yang tadi, yaitu terbukanya lapangan pekerjaan baru. Ini sebenarnya pasti sih, dimana dalam beberapa kasus ya, ada banyak inovasi baru, ada banyak teknologi baru, yang dimana itu bisa membuka lapangan pekerjaan baru gitu. Lalu meningkatkan pendapatan negara, lalu persaingan tenaga kerja semakin ketat. Ini jelas, karena kita ini gampangnya kayak gini, kita itu bisa belajar dengan mudah kan melalui teknologi itu, melalui handphone, dan semua orang juga berpikiran sama yang seperti itu. Makanya kenapa persaingan tenaga kerja itu semakin ketat gitu. Lalu usaha kecil itu terancam kalah bersaing lah, contohnya UMKM itu agak susah bersaing. Lalu saya akan menjelaskan dampak globalisasi di bidang sosial dan budaya, yaitu masuknya budaya asing ke negara kita melalui media massa. Ini membawa perubahan yang menurut saya ada dampak positif dan negatifnya gitu. Seperti contohnya di hal negatif ya, budaya asing masuk ke kita kan ada beberapa budaya yang menurut saya gak relevan gitu untuk diterapkan di Indonesia gitu. Dan pengaruh budaya asing juga gak lepas dari perubahan cara berpakaian dan gaya hidup. Seperti cara berpakaian yang menurut saya itu agak kurang sopan, terbuka gitu. Dan juga gaya hidup yang hedonisme dan lain-lain gitu. Lalu juga masyarakat lebih terbuka terhadap perbedaan. Ini ya sih, dimana masyarakat itu lebih terbuka lah karena ada globalisasi ini. Lalu terjadi percampuran budaya atau akulturasi, ya ini udah banyak gitu, apalagi di makanan-makanan yang masuk dari luar negeri itu banyak halnya itu berdasarkan akulturasi. Lalu dampak globalisasi di bidang sosial budaya yaitu lunturnya budaya dan adat istiadat lokal. Ini juga jelas karena terkadang seringkali dari kita semua itu menganggap bahwa budaya asing itu lebih baik daripada budaya lokal, tapi ya nggak semua kayak gitu. Lalu meningkatnya sikap individualisme. Sikap individualisme ini tuh saya
mengalami dalam beberapa kasus, dimana kadang orang-orang di sekitar saya jadi lebih nggak peduli terhadap lingkungannya sendiri gitu. Mereka lebih peduli terhadap ya apa yang mereka lihat di handphone gitu. Kayak mereka punya kehidupannya masing-masing dan mereka nggak peduli dengan orang lain lagi. Lalu menurunnya rasa nasionalisme ini juga bisa jadi ini terbentuk di beberapa tahun ke depan. Lalu perlunya pelestarian budaya bangsa ini jelas, karena dengan masuknya banyak budaya ya kita harus tetap jaga budaya kita sendiri gitu. Ini ada dampak globalisasi di bidang pendidikan. Jadi akses ilmu pengetahuan karena adanya globalisasi gitu kan, ada kemajuan teknologi ya jelas akses ilmu pengetahuannya lebih luas gitu, karena ya kita bisa mengakses beberapa pelajaran tuh hanya menggunakan handphone gitu. Dan juga pemanfaatan internet dalam pembelajaran ya, contohnya daring gitu kan, kita bisa belajar lewat Zoom, kita bisa belajar lewat Edlink gitu kan, dan lain-lain itu bagus banget. Lalu ada pertukaran pelajaran antar negara ya, ini nggak semua kampus atau nggak semua sekolah itu kayak gini. Cuman ini adalah salah satu dampak dari globalisasi itu sendiri. Lalu meningkatnya kualitas sumber daya manusia ini kalau kalian semua ya memakai teknologi dengan sebaik mungkin gitu, pasti kualitas sumber dayanya naik. Lalu standar pendidikan mengikuti standar internasional, ini nggak semua tapi kebanyakan swasta nih. Lalu persaingan akademik semakin ketat, ini juga jelas karena ya kita bisa belajar sama-sama dengan mudah gitu kan. Pasti mereka semua berkembang dan persaingannya makin ketat juga. Lalu tuntutan penguasaan bahasa asing, ini juga jelas karena banyaknya pengaruh dari luar itu tuh menggunakan bahasa asing gitu kan. Maka kita harus mempelajari hal itu juga. Kalau di bidang politik itu banyaknya kerjasama internasional tuh makin banyak, makin meningkat gitu. Lalu masuknya nilai demokrasi dan HAM, kayak contohnya di Amerika kan, itu menjunjung tinggi nilai demokrasi dan HAM. Lalu pengaruh organisasi internasional dan kebijakan nasional dipengaruhi kebijakan global. Lalu di bidang teknologi, perkembangan teknologi itu sangat pesat ya, karena globalisasi ini. Kayak banyak dari teknologi apa, contohnya mobil-mobil listrik gitu kan, atau handphone yang terbaru gitu, dengan chipset yang lebih baik dan beberapa komponen yang lebih baik gitu. Lalu kemudian komunikasi jarak jauh ya, contohnya seperti media sosial, di mana kita bisa mengabari atau berkomunikasi dengan teman kita yang nggak harus ketemu langsung itu, nggak ngabisin waktu. Lalu munculnya media sosial dan internet juga ini pengaruh globalisasi. Lalu efisiensi kerja di berbagai bidang ini juga jelas gitu. Lalu ada dampak globalisasi di bidang informasi, yaitu informasi mudah dan cepat diakses gitu. Kayak contohnya misalnya dulu kita mungkin kalau mau mengakses informasi harus beli buku dulu, harus lihat di koran dulu ya, sekarang kita tinggal buka handphone aja. Lalu meningkatkan wawasan masyarakat dan resiko penyebaran hoax ini salah satu hal negatifnya ya, dimana hoax itu bertebaran di bidang globalisasi ini tuh. Dan itu tuh dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Lalu kita juga perlu sikap kritis dalam menerima informasi di zaman sekarang karena banyaknya hoax itu. Lalu dampak positif globalisasi secara universal yaitu kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas pergaulan dan wawasan global, dan mendorong kemajuan bangsa. Lalu dampak negatif globalisasi yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi, lunturnya jati diri bangsa, yang ini menurut saya fatal gitu, lunturnya jati diri bangsa. Lalu ketergantungan terhadap produk luar negeri dan juga pengaruh budaya negatif. Sikap kita terhadap globalisasi ini tuh gak harus ngebuang semua pengaruhnya ya, cuman kita itu harus lebih selektif gitu terhadap pengaruh asingnya. Kita ambil yang baiknya, buang yang jeleknya gitu. Lalu kita juga harus lebih mencintai produk dalam negeri, melestarikan budaya bangsa gitu, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi kesimpulannya menurut saya globalisasi itu nggak bisa dihindari gitu. Kita mau nggak mau kita harus beradaptasi terhadap hal itu. Dan globalisasi juga memberikan kita dampak positif dan negatif, dan itu adalah hak kita bagaimana kita bisa berperilaku selektif gitu terhadap hal itu. Dan kita juga perlu sikap yang bijak dalam menyikapi hal ini. Dan yang terakhir ya, warga negara juga sangat berperan penting gitu untuk menjaga identitas bangsa dan tidak luntur karena pengaruh budaya asing.
Baik, sekian dari saya. Nama saya Dapur Pradita. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.